Selamat malam teman-teman, mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah, amin ya rabbal alamin. Masih di seputaran kasus pindah Cirebon, di mana jaksa penuntut umum terdiam saat Adi Haryadi bersaksi di sidang peninjauan kembali kasus pindah di Pengadilan Negeri Cirebon. Nah, jaksa tak memberikan pertanyaan apapun kepada Adi Haryadi, saksi yang mengetahui adanya kecelakaan tunggal dan korban Pina dan Eki. Nah, padahal saat memberikan jawaban atas memori peninjauan kembali terpidana di sidang sebelumnya, jaksa itu dengan lantang menyebut kesaksian Adi Haryadi itu yang dijadikan bukti baru atau novum oleh pemohon tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian dan tidak mengikat. Nah, dan terkini Adi memberikan pendapat kalau tidak mendengar apa yang dia ucapkan, maka alam yang akan menghukum mereka yang terlibat dalam kasus pindah Cirebon ini. Nah, seperti apa videonya? Yuk kita simak. Let's go. Yang saya lalui selama 2 tahun lebih, jadi banyak hikmah yang saya dapat, dan saya juga berjalan ke sini itu mungkin sudah campur tangannya Allah, bukan kehendak saya. Saya nggak kenal sama Bapak, awalnya nggak tahu, kalau nggak digerakkan Allah, nggak tahu itu lewat mana aja pergerakan itu. Ya mungkin juga kalau kasus ini nggak jadi viral, ya mungkin saya juga udah lupa. Kata-kata Abah juga saya sudah lupa gitu. Jadi mungkin dengan perjalanan mengikuti jejak para waliun min auliyaillah, perjalanan sufi, jadi saya dipertemukan orang yang macam-macam. Dan yang paling utama pada akhirnya bisa bercerita tentang kebenaran. Dan kita sudah berikhtiar untuk menyajikan kebenaran itu di muka hakim. Betul. Dan semoga hakim Mahkamah Agung bisa memutus dan membebaskan mereka. Iya. Karena mereka bukan orang-orang yang bersalah. Ya, saya yakin seyakin-yakinnya. Bahkan saya di depan Pak Hakim, saya siap bertanggung jawab dunia dan akhirat. Itu dalam keadaan posisi saya masih punya wudhu, Pak. Itu. Jadi bukan kita itu hanya sekedar kita bersaksi, kita itu harus suci luar dan dalam. Apalagi kita disumpah. Itu harus kita tanggung jawabkan, jangan main-main dengan sumpah itu. Karena kalau tidak kebenaran yang kita ceritakan, nah sebaliknya kalau dia mengingkari kebenaran itu, ya lihat saja nanti ada konsekuensinya. Saya yakin, cuman biarlah dilihat, mudah-mudahan aja mendengar kata-kata. Kalau tidak mengindahkan apa yang saya sampaikan dan tidak dengan hati nurani, ya kita lihat aja, dilihat aja, biar alam aja nanti yang menjawab, bergulir dengan datangnya waktu. Jadi kalau hukum manusia tidak bisa melahirkan keadilan, biarkan hukum alam yang digerakkan Allah yang maha suci dan maha mulia serta maha adil, biarkan alam yang mengadili. Dan sesungguhnya pengadilan alam jauh lebih pedih dibanding dengan pengadilan manusia. Karena kita ini kan tidak tahu kita ini akan ada apa besok. Kita nggak ada jaminan kan. Bahkan umur kita besok aja kita nggak tahu kan gitu. Seandainya kita dipanjangkan umur kita itu kan karena rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau bicara politik, Mas, ini menarik. Peristiwa Eki dan Pina, di mana Mas waktu itu melihat peristiwa itu dalam keadaan sedang melakukan pengembaraan material dan spiritual, ya, badannya berjalan kan, ruhaninya yang mengembara. 27 Agustus, dan saya kalau ngomong politik tentang kepemimpinan, kemarin juga kita daftar tanggal 27 Agustus. Nah, makanya itu. Jadi gimana? Itu kan ibaratnya ya sini ngobrol-ngobrol santai aja ya, Pak. Daripada Bapak itu memperingati
peristiwa itu kan. Iya, saya sesungguhnya mendaftar tanggal itu adalah memperingati peristiwa 28 tahun ke belakang. Ada sebuah peristiwa di mana orang dalam keadaan, mohon maaf ya, dalam keadaan minum, Betul. dalam keadaan minum, kemudian mengalami kecelakaan, kemudian setelah itu ada tuduhan yang diberikan pada orang yang tidak berdosa, Tidak bersalah. harus bertanggung jawab atas sebuah peristiwa yang dia tidak dilakukan. Ya karena itu tadi. Karena mereka hanya menuruti hawa nafsunya, pengen menghukum orang yang tidak bersalah. Dia tidak tahu akibatnya nanti seperti apa. Padahal itu nanti ada karmanya. Siapapun lah yang terlibat dalam merekayasa itu, saya yakin, seyakin-yakinnya itu dia akan mendapatkan karma kalau dia nggak segera bertobat dan tidak memakai rasa asih, rasa asuh dia pada sesama makhluk. Dan sekarang untuk apa dia punya lambang timbangan almizan kalau di Arabnya bahasanya? Dia harus menimbang dan bertegak lurus itu tiangnya. Lurus ke mana? Ya ke yang maha hidup. Dia harus jangan hanya karena hawa nafsu pengen menyalahkan orang, tapi dia nggak tahu nanti oke, dia bisa selamat di dunia, tapi akhirat tuh lebih hakiki. Dunia juga nggak akan tenang itu. Nah, di dunia pun nggak akan tenang. Nah, kalau anak cucunya nanti gitu loh. Jadi sebagai penegak hukum, para pembela-pembela hukum yang janganlah, kita harus dengan pakai hati nurani, pakai perasaan. Seandainya keluarga saya zolimi seperti ini, bagaimana? Kalau anak cucu saya nanti seperti ini, bagaimana rasanya? Kan gitu. Umur kita ibaratnya berapa sih? Paling kalau diberi panjang 100 tahun umpama. Itu pun kalau sampai ke situ. Kok sampai kita ngotot-ngotot ingin menyalah-nyalahkan orang. Jujur Pak, saya melihat walaupun saya nggak kenal sama mereka, ya Robbi, kata saya, semoga mereka bisa sabar. Tapi seandainya mereka itu nangis sama Allah, dia orang yang terzolimi itu tidak ada hijab Pak. Cuman karena dia nggak tahu aja, tidak ada hijab. Walaupun itu bajingan siapapun, orang yang terzolimi itu doanya langsung, langit itu terbuka dan langsung ke Allah, bukan lewat lantaran lagi. Cuman karena dia nggak tahu aja. Yang saya takutkan, dia berdoa yang jelek, para penegak hukum yang ikut merekayasa masalah ini akan berbalik. Itu ya, berbaliknya bukan karena dia langsung ke anaknya. Ya jangan-jangan kalau dia yang nggak adil nanti suatu saat keturunannya diadili dengan ketidakadilan oleh orang lain. Kalau ini mereka kasihan kan, mereka tidak berdosa kan? Mereka tidak adil. Jangan-jangan nanti sebelum 100 hari ada apa-apa di sidang ini. Kalau mereka tidak adil, ya kita lihat aja. Kalau mereka tidak ada rasa keadilan, rasanya dolimi orang kok sampai segitunya gitu. Ya kalau nggak ada orang-orang yang baik, yang orang-orang yang tersentuh hatinya, mungkin saksi-saksi itu nggak bakalan berani muncul. Kalau nggak ada film nggak akan ada itu. Di samping itu kalau untung aja ada pengacara yang mau pro bono membantu mendampingi, kan? Ya kan pada ketakutan. Sekarang aja masih ada yang takut. Masih.